Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan mengenai metode dan teknik pembelajaran menyimak. Pengertian menyimak. Menurut H.G. Tarigan, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memaknai makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Berikutnya, metode dan teknik pembelajaran menyimak. Metode dan teknik pembelajaran menyimak. Ada beberapa metode dalam pembelajaran menyimak. Salah satunya ada metode simak ulang ucap atau metode integratif. Nah, simak ulang ucap adalah metode yang biasanya dipergunakan pada kelas rendah atau maksudnya pada saat sekolah dasar atau pada saat SD misalnya. Nah, pada metode ini yang sering pasti semua teman-teman pernah mengalaminya. Jadi seseorang guru mengucapkan sebuah kata, lalu sang anak itu mengikuti kata yang diucapkan oleh guru. Misal sang guru mengucapkan kata ikan, lalu diulang oleh muridnya, muridnya juga mengulang kata ikan gitu. Lalu ada simak kerjakan, metode integratif. Nah, pada metode ini biasanya diterapkan pada tes listening, mendengarkan. Simak kerjakan soal, masuk dalam bahasa dan sastra. Kaitannya dengan apresiasi. Misalnya, pada pemutaran pembacaan cerpen, setelah menyimak, maka akan diberi apresiasi berupa menjawab unsur-unsur intrinsik begitu. Lalu ada metode simak terka. Nah, metode ini biasanya digunakan juga pada saat SD. Misal begini, sang guru menjelaskan, mendeskripsikan sebuah benda, misal benda panjang yang di dalamnya ada tinta digunakan untuk menulis. Nah, lalu sang murid itu disuruh menerka benda apa itu, maka sudah pasti itu jawabannya pulpen seperti itu. Lalu ada metode simak tulis. Nah, metode simak tulis ini juga sering digunakan bahkan masih pada sampai tahap sekarang mungkin. Maksud saya SMA gitu. Seperti ini tuh dikte. Jadi sang guru dikte sebuah kalimat dan anak menulis kalimat yang didikte oleh guru tersebut gitu. Bercerita, siswa menyimak cerita tersebut dengan seksama. Lalu ada metode menyelesaikan cerita, yaitu metode guru menceritakan sebuah cerita dan sang anak itu disuruh melanjutkan cerita yang dibaca oleh guru. Misal begini, jadi sang guru membaca sebuah buku dan anak diperintahkan untuk menyimak buku yang dibaca guru. Lalu guru itu tiba-tiba berhenti pada titik tertentu dan menunjuk salah satu anak untuk melanjutkan cerita yang guru baca tanpa memberitahu di mana guru tersebut berhenti begitu. Lanjut selanjutnya ada metode parafrase. Parafrase berarti alih bentuk dalam pembelajaran bahasa. Parafrase biasanya diwujudkan dalam bentuk pengalihan bentuk puisi ke prosa atau memprosakan sebuah puisi. Dalam metode parafrase ini mungkin musikalisasi puisi. Nah, seperti itu. Nah, musikalisasi puisi itu kan sebuah puisi yang dinyanyikan. Nah, ada juga di sini contohnya yang lain parafrasenya yaitu prosa ke sebuah puisi atau puisi ke prosa. Misal begini, kan ada yang namanya puisi, mungkin teman-teman pernah diperintahkan membaca sebuah puisi kepahlawanan, puisi di Ponorogo. Lalu, puisi di Ponorogo ini diprosakan atau ditulis dalam bentuk cerpen. Selanjutnya, metode merangkum. Nah, merangkum ini berarti menyingkat atau meringkas dari bahan yang telah disimak seperti itu. Sepertinya kalau metode merangkum ini bahkan saat kita kuliah pun, kita sampai sekarang pun masih diterapkan gitu. Misal sang dosen kita menjelaskan sebuah materi dan kita merangkumnya dalam bentuk-bentuk kecil, tulis-tulisan kecil di binder atau kertas kita. Terima kasih. Selanjutnya adalah teknik pembelajaran menyimak. Teknik loci itu pada dasarnya adalah memberikan pesan-pesan kepada pembaca atau penyimak
seperti suatu tempat dan memberikan informasi-informasi lain mengenai kecocokan dari suatu tempat tersebut. Selanjutnya adalah teknik penggabungan atau link system. Teknik ini memberikan gagasan tentang cara mengingat, seperti menghubungkan atau menggabungkan pesan pertama yang akan diingat kepada penyimak, lalu diteruskan kepada penyimak selanjutnya, dan pesan ini dihubungkan Yang selanjutnya adalah teknik penggabungan atau link system. Teknik ini memberikan gagasan kepada penyimak tentang cara-cara menghubungkan atau menggabungkan pesan pertama yang akan diingat, lalu diteruskan kepada penyimak selanjutnya. Pesan berantai ini dihubungkan pula dengan imajinasi tertentu yang perlu divisualisasikan kepada penyimak selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah teknik fonetik. Teknik ini lebih kompleks karena melibatkan penggabungan angka, bunyi fonetis, kata-kata yang mewakili bilangan, dan bunyi dengan pesan yang akan diingat. Sistem ini disusun dalam beberapa tahapan langkah, mempelajari antar bilangan, membentuk dan mempelajari kata-kata yang berhubungan dengan bilangan, membentuk imajinasi visual yang kuat untuk masing-masing kata yang dihubungkan dengan bilangan, membentuk penggabungan visual dengan masing-masing kata yang terbentuk dan kata-kata yang akan divisualisasikan. Selanjutnya yang keempat adalah akronim dan akrostik. Cara ini meningkatkan kemampuan mengingat seperti memory device atau trick memory, yaitu berupa item-item yang akan diingat, seperti contohnya IKIP Siliwangi atau disingkat sebagai IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun contoh lain yaitu Nojiku Hibiniu, yaitu akrostik dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang kelima adalah teknik pengelompokan kategorial. Teknik pengelompokan kategorial pada dasarnya itu sebuah teknik pengorganisasian yang digunakan secara sistematis untuk memodifikasi informasi baru dengan cara memberikan struktur informasi-informasi tersebut. Misalnya, pengingat akan mengingat pesan bahwa melati, mawar, anggrek adalah pengelompokan sebuah bunga, lalu rusa, kelinci, ikan adalah pengelompokan hewan. Selanjutnya adalah teknik pemenggalan. Teknik pemenggalan ini memberikan cara-cara mengingat secara memenggal pesan-pesan yang panjang. Seperti kalau kita membeli pulsa, kita akan memenggal untuk memudahkan penyebutan nomor, seperti dipenggal 3 kali atau 4 kata, 4 angka. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Akhirnya.